Wa man qara'a bi ghairi tanwin, dan barang siapa membaca tanpa tanwin, hadzafat tanwin litakhfif, maka dia membuang tanwin untuk meringankan. Balighu amri, wa jarra, dan dia mengedirkan ma isim ba'dahu setelah balighu amri dijerekan bil idhofati karena menjadi mudhof ilaih. Wa man qara'a balighan, dan siapa yang membaca balighan ala annaha halun min ja'ala, atas dasar bahwa lafadz balighan itu hal dari fa'ilnya ja'ala, la minal mubtada, bukan hal dari mubtada innallaha, li'annahum la yartaduna maji al-hal minhu, karena ulama nahwu tidak menerima datangnya hal dari mubtada. Wa qad ja'ala, dan lafaz ja'ala adalah khabaru inna, jadi khabar inna. Sababun nuzul ruwiya fi sunan Ibni Majah an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbasin an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah thumma raja'aha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan Siti Hafsah, kemudian Nabi merujuknya karena masih di dalam masa iddah. Warawa meriwayatkan Qatadah an Anasin qala, talaqa menceraikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsah radhiyallahu anha, fa'atat ahlaha, lalu Hafsah datang ke keluarganya, pulang. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan dawuh kepada Nabi alaihi, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa, hai kanjeng Nabi, jika engkau ceraikan istri, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikan perempuan itu menghadapi masa iddahnya. Berarti di waktu suci, bukan haid. Waqilah, dikatakan lahu kepada Nabi, wahai Nabi, raji'ha, rujuklah Hafsah, fa innaha qawwamah, sungguh Hafsah rajin salat malam, tahajud, sawwamah, rajin puasa di siang hari, wahia min azwajika fil jannah, dan Hafsah termasuk di antara istri-istrimu kelak di surga. Wa qala al-Kalbi, sababu nuzuli hadil ayah ghadabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hafsah, sebab turunnya ayat ini adalah kemarahan Rasul kepada Hafsah, lamma asarra ilaiha hadisan, ketika Nabi membisikkan kepada Hafsah satu pembicaraan rahasia, enggak boleh diungkap pada orang lain. Fa'adharathu, lalu Hafsah mengungkapkan rahasia itu li Aisyah, kepada Aisyah. Terus Nabi marah, wong rahasia kok diungkap, ya. Fatallaqaha, kemudian Nabi menceraikannya, tatliqatan, dengan sekali cerai. Makanya masih boleh merujuk. Fa nazalatil ayah. Salitan, yang ketiga, waqalas sadi nazalat fi Abdullah ibn Umar. Ayat ini turun tentang kasusnya
Abdullah bin Umar talaqa imra'atahu haidan tatliqatan wahidah. Si Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pada waktu haid dengan sekali cerai. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yuraji'aha. Lalu Nabi memerintah supaya merujuknya. Tsumma yumsikaha, kemudian mempertahankannya. Hatta tathura, sampai suci. Jangan benar-benar dilepas. Dan menjambal. Muhammad, enggak boleh. Enggak adab. Di Quran ya Adam ada, ya Musa ada, ya Isa ada, ya Nuh ada. Tapi ya Muhammad, enggak ada. Yang ada ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabiyu. Nah gitu. Ini tata krama. Ala sabilit takrim, dengan alasan memuliakan Nabi. Buat tambih, sama mengingatkan tentang kemuliaan Nabi. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan takhsisun Nabi bil khitab. Sapaan ini dikhususkan untuk Nabi, ya ayuhan Nabi. Padahal hukumnya talak berlaku untuk seluruh umat Islam. Tapi yang dikhitabi kanjeng Nabi, yahtamilu, mengandung wujuhan, banyak aspek. Ahaduha iktifaan bi ilmil mukhatabin, karena menganggap cukup bahwa para mukhatab mengerti, para mukhatab ya para sahabat, bi annama khutiba bihin nabi, bahwa segala sesuatu yang dikhitabkan kepada Nabi Muhammad SAW, khitabun lahum, itu juga menjadi khitab bagi seluruh umat Islam. Idkanu ma'murina bil iqtida' bih, sebab mereka semua emang diperintah mengikuti kanjeng Nabi. Illa ma khussa bihi, kecuali beberapa perintah yang memang dikhususkan bagi kanjeng Nabi. Dunahum, bukan sahabat-sahabat. Wasani, yang kedua, anna taqdirahu ya ayuhan nabiyyu kulli ummatika. Wajah kedua, penafsiran kedua, takdirnya itu wahai Nabi, katakan kepada umatmu, idza talaqtumun nisa. Karena tadi ayat Nabi anta, tapi talaqtum antum. Aslinya kira-kira hai Nabi, katakan kepada umatmu jika antum menceraikan. Nah, gitu. Wasalis, yang ketiga, khusus dikhususkan anita'u, panggilan bi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal aja, sesuai dengan kebiasaan. Fi khitabi rais, menghitabi, menyapa sang pemimpin. Kayak Indonesia, Cina berjanjian dengan Jokowi, tapi ya berlaku untuk seluruh negara Indonesia. Jokowi tanda tangan atas nama bangsa, sing diperintah Nabi, tapi berlaku untuk seluruh umat. Itu ya, kayak begitu. Bung Karno proklamasi yang tanda tangan Bung Karno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ya kayak begitu, pemimpin itu ya begitu. Ini yang dikhitabi Nabi, tapi karena Nabi pemimpin, ya sejatinya berlaku untuk semua. Alladzi yadkhulu, yang masuk, padahal yang dimaksud bukan pemimpin tok, ya pemimpin dan berikut para pengikutnya. Izharon litaqaddumihi, untuk menampakkan memang dia ada di depan, wa'tibaron litarausihi, dan karena menimbang bahwa dia yang jadi pemimpin. Wa fihi izharun li jalalati mansibihi, dalam hal menyapa ya ayuhan Nabi, itu menunjukkan betapa agung
kedudukan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang kalimatnya. Kurang wawu mungkin wa ma fihi, dan apa-apa yang fihi lima karena sesuatu fihi yang ada pada lafaz an-nabi minat dalalah ala martabatihi, ala uluwi martabati, yakni menunjukkan betapa luhur martabat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabi, kemungkinan keempat, al-khitabu kan nida, khitab sapaan itu seakan seperti panggilan lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu ikhtira dhamirul jam'i atau ukhtira. Hanya saja ikhtira dipilih dhamirul jam'i, dhamir jama' litakzimi untuk mengagungkan. Sama saja satu orang tapi karena orang gede antum. Pakai jama' apa? Untuk mengagungkan, untuk memuliakan. Nadhiru ma fi qawlihi, hal itu sebanding sepadan dengan apa yang ada dalam firman-Nya, dalam ucapannya, ala farhamuni ya kami. Itu karena mengagungkan, memuliakan. Wal khamis, yang kelima, innahu ba'dama khatabahu alaihi salatu wassalam bin nida, bahwa setelah Allah menghitabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nida dengan panggilan ya ayuhan nabi, sarafa Allah alihkan subhanahu wa ta'ala al-khitabah sapaan, dialihkan anhu dari kanjeng Nabi, li ummati mengalih kepada umatnya, takriman lahu untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima fit talaqi minal karahah, karena di dalam tolak ada hukum makruh. Lah mosok Nabi ditegur karena melakukan kemakruhan. Maka ini domiri kepada umat, idza talaqtum, hai umat. Kayak yang disalahkan ditegur bukan kanjeng Nabi. Falam yukhatab, hingga Nabi Muhammad tidak dikhitabi bihi dengan tolak ini, takziman karena memuliakan kanjeng Nabi. Wasadis, yang keenam, hudifa nida'ul ummah, dibuang nida umat, wa takdiru takdirnya, ya ayuhan nabiyyu wa ya ummatan nabiyyi. Nah gitu aslinya ya. Ya ayuhan nabiyyu wa ya ummatan nabiyyi. Lek dijangkepne mesti ini ngono. Idza talaqtumun nisa. Qala al-Qurtubi, idza arada Allahu bil khitab al mu'minin la tafahu bi qawlihi ya ayuhan nabi. Jika Allah kehendaki dengan khitab itu orang-orang mukmin, maka Allah memperlakukan lemah lembut kepada Nabi dengan dawuhnya ya ayuhan nabi. Fa idza kana al-khitabu bil lafzi wal ma'na jami'an, jika khitab itu dengan lafaz dan maknanya sekaligus, lahu semuanya untuk Nabi, lafaznya Nabi, yang dimaksudnya Nabi, qala maka yang Allah firmankan ya ayuhar rasul. Jadi kalau yang dimaksud hai kau Nabi dan umatmu, itu ya ayuhar rasul. Ya. Oh. Kalau yang dimaksud hai Nabi, lafaznya Nabi, maknanya ya Nabi, itu ya ayuhar rasul. Tapi kalau yang dimaksud disebut Nabi, yang dimaksud umat, itu ya ayuhan Nabi.
Ono sing memberi keterangan begitu. Al-latifatus tsaniyah fa in qila masirru fi tasmiyati talaq bit talaqil bid'i awit talaqis sunni. Apa sih rahasia menamakan tolak dengan nama tolak bid'ah dan tolak sunnah? Tolak bid'ah, istri haid kau tolak itu bid'ah. Kasihan iddahnya terlalu lama, atau hamil lalu kau ceraikan, iddahnya terlalu lama, itu tolak bid'ah. Tolak sunnah, tolak itu makruh, tapi dalam kemakruhan masih ada nilai kebaikan. Makruh ya makruh, tapi oleh nalak aja nemen-nemen. Tak laklah ketika suci, jadi elek tapi gak nemen-nemen. Dalam kemakruhan ada kesunatan, dalam kesunatan ada kemakruhan juga. Ruku sunahnya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunahnya 3 kali. Kalau kau baca 2 kali, itu makruh. Sunahnya 3 kali. Nah, sekali dan 2 kali pahalanya banyak mana? Ya tetap lebih banyak yang 2 kali. Tapi saman pilih bilangan genep enggak ganjil itu meninggalkan kesunatan. Dalam kesunatan kadang ada kemakruhan. Ya. Seko kelambi wis rapate api baru mau sedekahno. Sing api-api mau nggih dhewe. Namanya sedekah ya tetap api tapi kurang api. Sing disedekahne lek wis elek-elek. Ya, tapi itu tetap lebih baik daripada mubadzir. Apik tenan ya tuku anyar mau wehne kancamu. Iku janjos tenan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kelambi wis enggak kanggo dibuak, eleke nemen mubadzir. Ya, mending diwehni. Tapi nguwai kok ngenteni kelambi wis rada elek. Nguwai ini tetap apik, Mas. Tapi nguwai ngenteni wis rada elek, nguwai sing rapate apik. Ngerti ya? Fal jawabnya kama qala al-Imam Ar-Razi innama summiya bid'atan li'annaha idza kanat haidan lam ta'tadda bi ayyami haidiha min iddatiha. Sungguh talak itu jika dinamakan bid'ah karena si perempuan jika sedang haid dicerai maka dia tidak bisa beriddah langsung di hari-hari haidnya. Min iddatiha dihitung dari iddahnya malah nambah waktu iddah malah suwe. Bal tazitu ala salatati aqra, akan tetapi dia melebihi 3 kuru kasihan. Fatatulul iddatu alaiha, sehingga masa iddah menjadi terlalu lama alaiha bagi perempuan tadi. Hatta tasira ka'annaha arba'ata aqra, hingga iddah itu menjadi seakan-akan 4 kuru. Oleh 4 kuru bid'ah, menurut Quran iddah itu 3 kuru. Gara-gara kamu ceraikan pas haid, kayak beriddah 4 kuru. Sementara menurut Quran 3 kuru. Nah, cerai kayak begitu, cerai tidak sunnah. Itu cerai bid'ah. Cerai dewe makruh. Tapi sak makruh-makruh ojo makruh kuadrat. Ya, makruh sunnah, talak haidnya juga talak makruh, lalu menjatuhkannya di waktu haid makruh lagi. Itu makruh plus makruh. Tapi kalau menjatuhkannya pas suci, gak nemen-nemen. Wahya fil haidi, sedangkan dia dalam keadaan haid. Wahya fil haidil ladzi tulliqat fihi, perempuan di waktu haid yang mana dia dicerai di waktu haid itu, fi suratil mu'allaqah, kayak perempuan yang digantung nasibnya, lahia muqtaddatun
allati la hiya mu'taddatun waladatu ba'li. Lagi iddah bukan, bersuami juga bukan. Dia bukan sedang beriddah, dia juga bukan wanita yang bersuami, kasihan gantung. Wal uqulu tastakbihul adrar. Akal sehat akan menilai jelek hal-hal yang membahayakan. Ini loh yang kita minta itu teman-teman salafi, ojo sembarang itu mung dalil nas dok. Ternyata akal itu sangat berperan dalam menentukan sesuatu makruh atau tidak. Sulit akal itu menerima, menurut akal membahayakan elek, kamu tetap tidak saja memakruhkan, alasan kalau dalil. Ya. Dan sulit juga ketika akal jelas menerima, paham betul itu maslahat. Maslahat menurut akal. Tapi kau tetap tidak mensunahkan gara-gara enggak nemu dalil. Mereka kan full dalil. Kalau ahlu sunnah ya dalil ya akal. Ternyata beliau juga Ali As-Sabuni pakai akal juga. Wal uqulu tastakbihul adrar. Akal sehat akan menilai jelek segala sesuatu yang membahayakan. Fa fi talaqihi iyaha fil haid su'u nadharin lil mar'ah. Dalam hal suami menceraikan istrinya di waktu haid, itu ada pandangan negatif kepada perempuan, menyengsarakan, enggak kasihan. Wa fit talaqi fit tuhri alladhi jama'aha fihi. Begitu juga dalam hal cerai di waktu suci. Tapi di waktu suci itu dia menjimaknya, waqad hamalat, ya, dan istrinya benar-benar hamil, lalu dicerai, fihi su'u nadharin lizauj. Di sini ada pandangan yang tidak baik bagi suami. Jadi suami memang dari awal niat mencelakakan, niat memudoroti, enggak fair. Fa idza tulliqat wa hiya tahirun ghairu mujama'atin umina hadanil amran. Jika wanita diceraikan sedangkan dia dalam keadaan suci, tidak dijimat, maka dua hal ini bisa dihindari. Apa? Pandangan jelek dan beriddah terlalu lama. Li'annaha ta'taddu akibat talaqihi iyaha. Karena perempuan yang ditalak pas suci, dia bisa beriddah langsung setelah diceraikan. Ala amanin, dengan aman, min istimaliha ala waladin minhu. Dengan aman kalau dia mengandung anak dari suami itu. Enggak mungkin mengandung anak karena sebelum dicerai memang enggak dijima.